Iya, gitu ya, mau Lanjut, satu ya, sikat. Sikat, ada yang mau disikat nih. Kayaknya base-nya EVOS SG mau disikat RRQ sih. Waduh, ya nanti kita akan bacakan Amin, lagi ya. amin dulu. Nah, Tapi tuh. game yang kedua masih kita nggak tahu siapa yang akan menjadi pemenangnya. Karena EVOS SG di area tengah, mereka juga memberikan hero-hero yang out of the box sih. Dengan hero dengan high damage yang mereka amankan di area tengah. Benar-benar berada di area top lane. Ada 2 lawan 1, Lemon dalam bahaya. Lemon pakai 1-1. Yeay, Oh, wow. Lemon pakai Hey, one. Albert pakai Roger. Albert pakai Roger, baik. Ion pun langsung diserang habis-habisan. Dan sekarang menghilang sudah Harley-nya, tapi Psycho tertinggal dia. Harus dibabat habis juga 1-1. Dan kalian lihat nggak sih itu berdua lompat bareng, flicker bareng? Kompak ya. Kompak bun. Wah, Iya dong. kompak banget loh, Bu. Ya ini balik lagi sih, gak ada yang bisa kita tebak dari RQ Hoshi siapa yang mau pakai siapa Yap. sampai dengan menit-menit terakhir. Benar. Oh enggak, bukan sampai menit-menit terakhir, sampai ketika mereka injak lane of down. Iya, dan sekarang kita lihat aja pertempuran masih berlanjut dan sekarang menghilang sudah Finn-nya. Aduh, sayang sekali. Akhirnya langsung membalaskan keadaan walaupun tadi poin kill-nya diamankan oleh rekannya ya. Ya tapi aku udah bilang di sini EVOS SG mereka early damage-nya gede banget. Jadi RRQ harus hati-hati dalam positioning. Berhubung marksman mereka juga ada 2 dan posisi itu menentukan prestasi. Ketika RRQ salah misstep dikit aja, itu bisa berakibat fatal. Waduh, nih Lemon juga di bagian atas masih mengumpulkan pundi-pundi gold juga. Ada Chow yang perlahan tapi pasti mulai mendekat. Tapi sekarang Lycan Pons langsung dikeluarkan begitu aja. Albertnya harus mundur kembali menembakkan open fire ke bagian depan. JPL-nya pun harus mundur. Ada 3 poin weakness tadi yang tersisa tapi sudah ke-reset kembali. Ya, RRQ harus bisa merespon dengan sangat cepat. Apalagi EVOS HD mereka merubah game point mereka tiba-tiba jadi 2-2-1. RRQ sih sekarang harus bisa berotasi, saling membantu laningnya biar nggak kalah laning. Karena kalau ketika kalah laning, masuk ke arah mid game itu bakal tertatih-tatih. Potato, Manchester dikeluarkan, posisi dari RRQ sudah terbuka. Sendirian di area atas, yang di jungle juga kelihatan informasinya sudah masuk. Dan EVOS SG bersembunyi di dalam bush. JPL dan juga Aeon bersiap-siap untuk melakukan sesuatu karena Turtle sudah hadir. Ini adalah kejutan, Vinny dalam bahaya. Langsung dihujani dengan kartu-kartu dari EVOS SG. Ejector dikeluarkan, Turtle masih bukan milik siapapun. Yap, itu dia. Turtle-nya masih kerisa, hampir aja kerisa, tapi ternyata berhasil diambil oleh Roger ataupun Albert yang berhasil mendapatkannya. Tapi pertempuran di bagian tengah masih berlanjut dan pecah sudah. One-one-nya berhasil mendapatkan 1 orang dilempar ke bagian belakang. Ini dia pertempurannya. Sedikit lagi HP tersisa di tubuh dari Pokemon, tapi Pokemonnya masih bisa selamat. Tapi Lemonnya pun harus meregang nyawa di bagian tengah. JPL-nya langsung dikejar habis-habisan. Lycan Pons, oh dia berubah langsung menembakkan open fire, tapi JPL masih cukup cepat, masih bisa selamat. Ya, flicker terakhir berhasil menyelamatkan dirinya. Sunko semuanya dikerahkan untuk bertahan. Tapi di sisi lain, RRQ sih memang nggak mendapatkan poin yang sangat banyak. Tapi ejector dikeluarkan. Potato surprise attack, tapi sayang Psycho pun harus tumbang. 1-1, tapi itu perlawanan sangat cuan. Tapi Albertnya jangan sampai dia tumbang di sini. Kalau ditumbang, ini bakal jadi pertukaran yang sangat besar untuk RRQ Hoshi. Harus kehilangan core mereka pula. Padahal awalnya itu udah cuan banget ketika Psycho yang ditukarkan oleh Potato. Benar, ini jadinya 2 untuk 1 ya jadinya. Waduh, cukup. Disayangkan sementara untuk Lemon udah level 5 dia masih diserang oleh Pokemon yang menggunakan Harit. Ada poin weakness yang udah terbuka. JPL-nya maju sampai ke depan, tapi untuk R7 di bagian bawah masih santuy untuk berhadapan dengan Soul. Jadi buat teman-teman semua sekali lagi kita mengucapkan terima kasih karena 200.000 leg udah ditembusin. Ada Phantom Slap yang dikeluarkan juga Alekto kali ini. Tapi sekarang kita lihat Deadly Magic-nya sudah nancap di tubuh dari R7. R7 terpaksa turun untuk bisa mendapatkan pasifnya, tapi udah hilang. Tidak bisa, ini burst damage-nya gila dari EVOS SG. Harus diperhatikan betul-betul. RRQ Hoshi mulai kehilangan fokus mereka di area bottom lane. Dikepet dulu sama EVOS SG. Dikepet. Ngambil insentif ya. Iya, ngambil insentif. Tambahan. Iya, kejar insentif dulu lah ya buat tambah-tambahan lumayan. Ada Psycho di situ bersembunyi. Luar biasa sekali buat seluruh pendukung yang ada di Indonesia nih. Waduh, kalau bisa kita tembusin, jangan berhenti untuk memberikan like kalian. Jangan lupa memberi dukungan juga. Jangan lupa memberikan salam juga. Nih, luar biasa sekali. Seluruh komunitas yang ada di Indonesia berhadap-hadapan sekarang nih Budi. Antara Psycho dan juga JPL, tapi tidak saling peka gitu ya. Nggak peka ya Bun. Tatap-tatapan aja. Gak apa-apa, sabar aja, pelan-pelan dari keduanya juga nggak mau gegabah. Mereka menunggu timing yang tepat, tapi di sisi lain ini EVOS SG lebih pandai untuk membaca dan mendapatkan tackle. Di sisi lain ada ejector yang dikeluarkan dan Will Dragon-nya ke area pin. JBL mendapatkan killing spree. Di sisi lain dia masih bisa kabur. Selamat, Pokemon berada di frontliner. RRQ Hoshi ingin membalas kematian dari pin. Menukarkannya dengan Pokemon. Dan 1 untuk
dihasilkan di area top lane. Wow, terjadi lagi peperangan. Soul di bagian bawah masih santuy. R7 pun harus balik lebih dahulu. Dan sekarang wave-nya akan dimakan kembali oleh Soul. Ini akan menjadi sebuah keuntungan di mana dia bisa mengkikis-kikis ataupun mencicil-cicil ke arah outer turret yang dimiliki oleh RRQ Hoshi di bottom lane. Ya ini cukup bahaya sebenarnya untuk RQ Hosian. Karena dari tadi Harley-nya juga cukup bebas untuk melakukan roaming ke bawah, ke atas, kelepasin dari Magic-nya. Jadi mereka harus waspada gak cuma dari Benedetta sendiri, tapi dengan kehadiran dari seorang Harley. Di Agak bagian pusing sih, mau nangkep yang mana. Tapi sekarang Soul di area bottom lane sudah berhadapan dengan Psycho. Lemon, masih bisa kabur. Foreign Eye, ngengsot ke kanan, ke kiri. Bukan hero yang mudah untuk diamankan dengan cepat. Iya, sebenarnya wow ditabrak langsung dengan adanya satu Unstoppable Force. Walaupun tadi dia udah merubah arah ataupun teleport ke arah yang berbeda, cuman masih sempat dikejar. Itu kalau mau sesuatu yang ternyata enggak RRQ lebih Cuek, memilih untuk bermain cuek. objektif gaming, mendapatkan satu turret di area tengah. Satu turret yang sangat berarti tentunya untuk RRQ memasuki jungle milik EVOS SG. Gerbangnya sudah terbuka. Yap. Gerbangnya sudah terbuka, gemboknya udah langsung dibobol habis. Tapi sekarang kita lihat aja, Soul dipaksa mundur lagi. Ada one di bagian belakang yang bisa langsung memotong. Cuman untuk sekarang, mereka langsung aja menghajar dari bagian depan, memaksa Soul untuk mundur di bagian belakang. Ada Ayen yang mungkin bisa lompat ke bagian depan dan memberikan daily magicnya. Bener aja belum lama kita sebutkan, tapi ternyata efek tersebut belum bisa untuk menghabiskan ke arah Vin dan juga Lemon. Dan sekarang kita lihat aja, dibabat habis. Sedikit lagi HP tersisa dari Soul, langsung aja dikeroyok rame-rame. 4 hero dari RRQ langsung berkumpul begitu aja, tapi JPL pun harus mundur karena udah nggak kondusif lagi keadaan. Ya, dua player dari EVOS SG yang mencoba untuk bertahan di area bottom lane, dipanis oleh RRQ Hoshi, ditangkap dan nggak dibiarin untuk pulang. Gak cuma mereka nggak bisa untuk mendefense turret di area bottom lane, tapi mereka harus kehilangan diri mereka. Keuntungan bagi RRQ Hoshi di menit ke-7 ini sangat besar, tapi walaupun networknya belum bisa mengungguli dari EVOS SG, dan Mountain Shocker dikeluarkan, Vin dalam bahaya, Injector dikeluarkan, Pokemon seperti menyelamatkan Vin. Oh, Psycho berhasil menyelamatkan Vin, tapi tidak ada yang bisa mengejar Vin ke arah belakangnya. Wah, nah sekarang JPL memaksakan keadaan. Kita lihat aja udah ada yang berhasil ditendang, dan itu adalah Albert. Albert langsung masuk ke kerumunan. Sedikit lagi HP tersisa, apakah Albert bisa selamat? Tapi Albertnya nggak bisa selamat. Joheadnya pun menjadi korban. Menyisakan 3 hero aja dari RRQ Hoshi. Lemon masih mempertahankan area yang ada di bagian tengah. Yes, setelah bermain objektif untuk SG, kalau dari hal pick off, EVOS SG lebih diunggulkan dari hal itu. Yap. Dan RRQ sih harus bisa pandai-pandai untuk menempatkan dirinya, berposisinya, jangan sampai ketangkep seperti halnya tadi. Karena itu benar-benar damage dari EVOS SG di menit kayak gini itu lagi di peak-peaknya, lagi di puncak-puncaknya. Lagi puncak, lagi adem-ademnya berarti dia puncaknya. Ya tapi pressure masih masuk sih dari Imun. Mereka gak kendorin sama sekali. Mereka tetap pada objektif. Balas juga sekarang objektifnya. Mereka mulai untuk berfokus mengamankan ini landingnya dan JPL. Waduh, Alekonya ditendang kayak gitu deh. Walalala, untungnya nggak ada yang di dalam jalur dari jalan tol yang diciptakan oleh Soul ya. Yes. Selamat sudah beberapa pemain dari RRQ Hoshi. Tapi RRQ Hoshi sedikit kewalahan sih. Di sini mereka juga dipukul mundur sampai ke dalam base mereka dan defense di area tier ketiga. Gak bisa untuk maju-maju lagi, gak bisa gegabah juga. Perhitungan yang sangat tepat menurutku juga dari RRQ Hoshi. Jika mereka gak bisa memenangkan ataupun mendefense turret, lebih baik untuk yaudah dibiarin aja. Benar. Rugi 1 asal nggak rugi banyak. Iya, nggak apa-apa rugi 1 ya. Mereka mungkin bisa menambahkan lagi ataupun mengambil keuntungan dari sisi yang berbeda. Ya, tapi atasnya Top ada lane-nya. Lemon lagi ngelawan Soul di area atas. Iya, Lemon Soul jadinya ya. Jiwa Soul Lemon. Dan sampai dipanggil jiwa Lemon ada kan? Tiba-tiba keluar Lemon. Tapi ini di sini R7 sudah mengeluarkan Black Dagger Foam-nya menuju ke area tengah. Mountain Shocker juga sudah di pop up. Keduanya sama-sama saling tahu posisinya masing-masing. Ini momen yang sangat-sangat penting untuk keduanya. Lord pertama di game yang kedua. Wah, ini JPL sendirian aja di bagian depan. Jadi yang membuat perimeter yang nggak boleh dilewatin oleh pemain-pemain RRQ Hoshi. Emang bener-bener dia stay diem di situ doang. Orang males lewat gitu. Ya, cara ngezoningnya EVOS ini juga pintar banget sih. Mereka nggak bikin RRQ Hoshi sibuk dengan laning-nya. Dan usaha yang sangat cepat juga untuk mengamankan Lord. Yang pertama mereka nggak
menunggu begitu lama, bahkan nggak ngedapetin pick off. Nah, Wah, itu dia Bude yang langsung dilemparkan dengan adanya satu ejector yang masih bisa membuat dirinya selamat lagi ke bagian belakang. surprise dari RRQ defense-nya ke arah mana? Oh, surprise attack Pokemon dalam bahaya. Pokemon hilang tapi dari belakang juga berhasil mendapatkan 2 poin kill di kantongi, tapi nggak cuma 2 karena El kali ini bisa Albert dan berhadapan dengan JBL. Masih sempat untuk memberikan damage, tapi JBL kali ini yang udah mulai diudek-udek. Mau dibalaskan, mau kabur kemana, udah nggak punya flicker. JBL coba untuk ngegojek, tapi rotation diversion nggak bisa mengejar JBL yang masih bisa selamat dan recall kembali ke base-nya. Ah, elah, 3 orang berhasil diambil dari EVOS SG. Sebuah kejutan kembali lagi hadir dari RRQ Hoshi di mana mereka tadi sepertinya tertekan. Tapi mendadak ada teleport yang dilakukan langsung membabat habis. Tapi sekarang ada Divine Glaive. Waduh, ini Daily Magic-nya, poker trick-nya akan sangat-sangat berbahaya sekali. Waduh. Itu kalau Mighty Reaper, Holy Crystal, Divine Glaive. Ampun-ampunan sakitnya udah. Ya harus cepat-cepat bikin ini sih. Ini Athena Shield Shield juga harus punya, itu kita lihat aja. One ada Rose Gold Meteor mungkin adalah salah satu pilihan yang cukup baik karena ada magic resistant juga dari item tersebut yang bisa menimbulkan absorb untuk Ya, One itu sendiri. Masalahnya nggak cuma dari Harley-nya doang, Yap. ada Harit. Heeh. Pusing pala adek. Pusing pala udah ya, tapi ternyata ada ikan pauce. Di mana ada ikan pauce? Berarti kita akan membacakan ya pesan-pesan dari Undang-undang kalian. dasar. Wah, undang-undang. Ya, teman-teman yang mau memberikan dukungan bisa langsung menuju ke Instagram dari Om Wawa _, lalu ada Klaraksu, ada Pak Pulung, ada Hate Momochan. Kita bakal bacain bagaimana pesan-pesan dari kalian ya. Jangan lupa di-follow biar temenan, biar silaturahmi nih Iya, kita terima ya. kasih juga yang sudah silaturahmi sampai ke email saya ya. Iya. Belum bayar email sekarang ya. Benar. Coba Om, mana Om yang email? Kan Ada nggak? email ya ada nih sih. Bacain coba. Coba nih ya. Hari biasa ujungnya Sabtu Minggu hari libur. Kita dukung di M2, Alter Ego RRQ menang, gua nyebur. Siapa itu? Dari Kamu Wijaya. Ini ada alamat emailnya nih, nggak bisa lari nih. Hati kau ya. Bisa nyebur kamu nanti ya. Itu kalau di emailnya Om Wawa. Kalian bisa langsung cepetan deh follow Instagram Om Wawa. Kalau Tolong kita email semua. loh. Ini ngerjain banget. Ini ada sahabat Ondel. Oi, gimana tuh? Mau salam bude buat masa depanku. Wah. Dari Ewes di Malaysia. Wah, lalalala. Wow. Wah, ini apa-apaan lagi nih? Nonton M2 lihat gameplay, silang. Nonton M2 demi lihat Bude Clara, checklist. Wey, Oh, kita udah dilihat. apa? Kita udah Kita kan pohon. Oh iya juga. Iya juga, Kalian ya. pohon. Nggak salah sih. Kamu pohon apa? Itu pohon lemon, kamu pohon apa? Aku pohon apa? Pohon pete. Pusing aku. Pohon pete. Ini nih ada Reza Sal. Hari ini ada acara. Cakep. Acaranya seru sangat berkesan. Cakep. Ayo majukan Indonesia Cakep. sampai di puncak kesuksesan. Wede, amin. Mantap, Wah, Reza. banyak yang ngadu juga nih. Udah 200 Pak, udah 200 Pak. Mantap kali teman-temanku. Ada Galih, ada Marfa, ada... Itu yang laporan Navita. udah 200k. Ngarep kamu tadi. Nggak apa, aku Nggak Ebor usah bilang-bilang kayak gitu. Aku Ebor. Nah, tenang. Nanti habis game Ya. kita Ebor langsung ya. Sabar. Ya. Mantap. Aku baru ingat Lemon terinspirasi dari Bang Iko Uwais pakai Belerik. Ingat gak Lung? Oh iya juga ya. Winter Pakai Gala. waktu Winter Gala kemarin ya. Iya. Bener Dari nih, pohon thank you dia. loh ngingetin Kusnada. Bener sih. Kemarin kan. Cuma performansnya beda ya Bun. Beda ya kok yang Sama Hero. Iya, Belirik beda yang itu performance. beda ya Bud ya. Iya Bun. Ayo. Ini kita mau baca-baca lagi mana nih ya. Salam-salamnya lagi. Waduh, banyak banget Bun. Makan rendang di Raja Ampat. Asyik. Jauh. Menang gak menang tetap Indo Pride katanya. Mantap. Woi, Tapi mantap nggak nih bisa. Andre Harun ya. Harus menang. Harus menang Harus ya. menang. Yang tapi Oh, kalau ya seperti itulah ya. apa? Ini Apa ada dari ODC. Waduh. Apa tuh? Semangat Bude ngecase-nya, jangan lupa mandi. Terima kasih. Terima kasih. Aku nge-case. Tapi enggak, ini serius. Dia bilang tetap semangat buat Alter Ego yang barusan tumbang. Tetap Indo Pride, tetap GGWP. Tetap Waduh. semangat. Tuh. Betul ya. Kayak gitu. Ini ada Dimas Dharma nih ya. Wah, Dimas Dharma bikin anget aja foto profilnya. Berdua sama ceweknya. Dia langsung ngasih pantun nih. Makan nasi lauk ikan peda. RRQ Hoshi bisalah jadi juara. Oke, Mantap. hashtag Indo Pride. Mantap kali ya. Ini Mantap. dari Wahyu. Salam anak rantau. Weh, anak rantau ini tuh nih sana anak ya. rantau. Bude Clara, juga Om ya. Wawa, Ibu Momo cantik, dan Bapak Puliang. Nih dengerin. Sore-sore enaknya madang. Cakep, Madangnya lauk kentang. cakep. Hatiku senang, delok RRQ menang. Wah, Mantap. gila. Nah, ini ada juga nih gue nih. Tahu Apa kan ya? dari kalian semua dari tadi ya. Eh. Buktikan. Oke, ini dari Ari. Gila.
Budaya Mongstar lagi merana. Cakep. Aduh, Mama pengen kurus, nggak tahu siapa. Terus Walaupun lagi corona, untuk semuanya semangat terus. Wah, Yeay. terpesona. Aku terpesona. Iya. Ini ada dari Haswa, titip salam buat Hesti, aku kangen. Kenapa saya jadi wingman? Asisnya banyak dong kalau weekend. Tolong cariin yang benar. Oh, hilang lagi nobar. Edan banyak banget. Weh, tapi gini Om, ada yang bernostalgia nih Om. Gimana Dari itu? Tian Panjul. Tadi kita ngomongin Wartel interlokal. Ini kan El Clasico interlokal. Cuman ini ada Tian Panjul. Bang, ngomong-ngomong soal Wartel, gua jadi inget pertama kali ketemu istri gua di bilik Wartel katanya. Wow. Wah, kenapa bisa ketemu di bilik Wartel ya? Itu dia. Apakah Anda jadi gagang teleponnya? Iya. Apa kan sendiri-sendiri kan? Iya. Jadi buat buka Atau pintunya, satu gagang berdua. menarik ya. Menarik. Gimana itu? Interested. Interesting. Soalnya zaman dulu gak ada ini, gak ada handphone kan. temen-temen kan. Interesting. Jadi zaman dulu itu gak bisa ngejepret-jepret orang kan. Main gamenya gimana main gamenya? Gak ada macam itu. Waduh, Gundu-gundu. berarti kita ini juga membangkitkan sedikit momen-momen nostalgia teman-teman yang ada di luar sana yang udah lama nggak ke wartel lah ya. Wartel. Wartel ya, wartel. Wih, Warteg bisanya ada yang ngadu juga nih, Apa Brand. tuh? Pak Pulung DM ku dibalas sama Udil. Wah, bahagia nih dia gila, kayaknya gila. nih. Itu gimana tuh kalau sudah dibalas itu Cakep. kita makan-makan di mana nih habis ini? Jadi lapar ya Bun ngomongin makanan. Ya juga ya udah makan ya. Iya udah jam 7 loh, nggak kerasa ya. Kita bertemu dari jam 7 pagi. 7 pagi. Enggak sih, jam 9 lah. Ya. Karena kita siap-siapnya mereka kan Dali. Wah, nih baru mantap nih. Ada dari Desi. Apa itu? Apa Tahu nggak tuh? Desi? Siapa tuh? Desi JKT. Wah, iya Oh, kan? iya? Iya katanya, Bude salam buat Om Wawa. Wih, Serius deh. Wih, ntar gue Wah. follow ah. Ini fake ya? Enggak, asli. Embo. Serius. Beneran salam buat Om Wawa. Pak Pulung nggak disalamin loh. Oh, terima kasih. Pak Pulung nggak Des, disalamin. Aduh, nih Pak Pulung imut-imut juga pengen disalamin gitu. Des, ya Des, Allah. Instagram baru hari-hari ya. Nah, aduh. BKBK canda Om Wawa nggak jadi berarti. Ih, Emang- ya canda doang. Ya, Udah iya. nggak jadi juga deh. Itu mana bening banget kayak air pegunungan ya. Kecewa Yalah. saya. Ini ada Mimi ini, Muhammad Ilham Madenia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada hero namanya Kaja dipakai sama si Rara. Alter ego Ararki sama aja. Yang penting Indonesia juara. Juara. Ini baru terbaik dukungannya ini. Mantap kali kau nak. Nah, betul. Wih. Apa tuh? Mantap ya, mantap-mantap meskipun shotnya udah ke sini Iya. tapi lempar-lempar dia. Oh, enggak lem. Jatuh aja. Jatuh, Tapi jatuh. aku ngeliat tangan-tangannya mereka itu udah sang. Iya, udah mulai nih. Oh, tuh ya. lehernya. Oh, mulai pegel ya. Wah, Nah, ini Yoko. pijat kertek Udah pemanasan. Kerek gitu kan. Aku nggak bisa Wah. loh kayak gitu. Susah. Kretek-kretek. Ini ada lagi dari teman saya nih dari Yoko Orlando. Dapat Berang-berang makan tenggo alter ego go katanya sok atau mantap Alter ya. Ego besok akan membantai semuanya. Amin. kan cuma satu ya. Ini nih. Iya. Di Clara beli roti, jangan lupa beli saus. Yuk langsung lanjut karena matchnya sudah mulai. Ayo. Yo, Dari Kainul, cakep. Sekarang RRQC juga masih bertahan di posisi defense mode sih. Ini kondisi dari RRQC agak sedikit tertekan di Force HG. Mereka berhasil untuk memberikan pressure yang begitu besarnya di area jungle. Sudah bersembunyi JPL menunggu mangsanya untuk lewat siapapun yang dekat-dekat JPL. Hati-hati ya, digejuk. Dikejut, Dikejut. jaga-juk, kereten. Oh beda nyanyi ya. Oke, back to the game lagi ada. Udah back dari tadi Pak Puluh. Oh iya. Kemana aja lo? Iya pulang habis nyanyi. Oh, Oke. Ya dari RRQ host, kalau kita lihat dari Arab ini mapnya mereka sedang mempersiapkan satu buah setup untuk mendapatkan pemain-pemain dari EVOS SG. Apakah akan ada birthday party yang di planning oleh RRQ host sekarang? Yap. 5 orang ada di top lane, Wah. 3 dan juga 2 untuk split out. Apa-apaan nih mereka ya, kayak udah itu yang dua udah langsung bersembunyi, mereka langsung clear Ketahuan minion sih. aja. Tapi seperti yang ketahuan posisinya, oke. Mau pindah kemana? Enggak, ternyata sekarang Warlinya langsung menghilang dengan begitu cepat. Ada pergerakan yang sangat-sangat baik dilakukan oleh RRQ Hoshi, tapi di bagian tengah inner turretnya bisa disikat habis, di bagian bawah juga Benedetta-nya ya. Diam-diam split push kamu di situ. Bebas, semuanya bebas banget dari tengahnya karena dari jaga karena tadi RRQ memang nunggu EVOS SG Iya. agar maju. Mereka udah nge-ban, mereka gak maju sama sekali, sadar kalau RRQ hilang semuanya. Iya. Tapi walaupun FS HG mereka kehilangan satu Harley-nya, RRQ Hoshi mereka juga kehilangan turret. Jadi ada trade yang terjadi. Benar, ada trade yang terjadi.
Albert juga sekarang bersama-sama. Ah nih, mereka sekarang area persembunyiannya di sini nih. Ayo, sokat. Ayo, yang masuk, yang masuk. Yuk. Yang Nih, masuk. yuk yang masuk sayang mereka anak yuk. Diversion. Diversion. Yang Nah, masuk, yang masuk. Ih, Ini bagus masuk. banget sih ini strateginya. Ini. Kita lihat sesaat lagi. Ya. JPL. Ya. Nonton kecewa. Mereka keluar lagi. Ada Soalnya lemon. Jiwanya Lemon ada di JPL tadi ya. Kenapa mereka keluar lagi? Soalnya kayaknya dari posisi mereka udah Lord, juga resurrecting sih. Soalnya ya gimana lagi permainan dari Dui. Tapi bakal begitu kan. Betul. Jadi jangan sampai mereka gerak yang bisa mengakibatkan kefatalan. Waduh, ini dia. Soul juga bagaimana dia masih melakukan sebuah rotasi-rotasi yang sangat-sangat mengganggu bagaimana RRQ ingin menekan gitu loh. Karena ada Soul yang harus diawasin juga. Waduh, lore dikit lagi. Ini dia siapa yang akan mendapatkan lore yang kedua ini. Sedikit lagi, ada satu bar SP lagi tapi pertempuran masih terjadi di area lore. Langsung dilompatin ke bagian depan dengan area R7. Sedikit lagi Ion akan langsung menghilang. Harley-nya udah menghilang. Tapi ternyata Johanna pun harus menyusul. Dan sekarang Insansin-nya, Potato-nya menghilang. Ada Winter Treasure, itu tidak akan bisa menyelamatkan Muna. Pokemonnya menghilang. Yes, 3 orang menghilang dari Evo Sesi. Dan Lord pun terbuka dengan bebas. Tapi tengok JPL dia berlari ke arah yang bisa memungkinkan dia mendapatkan sebuah keuntungan, nge-push minionnya baru di area bottom lane. Cuma di sini Ararquiosi sudah bersiap siaga. Finn berhadapan dengan Soul, keduanya sama-sama saling sabar karena Ararquiosi lebih berfokus kepada Lord yang berada bebas sekali. JPL nggak bisa berbuat banyak, hanya bisa masa melihat dari jauh. Waduh, ini dia apa lagi akan dilakukan, tapi ternyata terkena pula efek dari Benedetta dan Belum juga punya Choi yang Winter ada. Mansion ya? Aduh. Apa nggak bikin ya? Kayaknya belum ada sih. Kalau ada Belum pasti ya? udah dipakai tadi. Iya. Coba kita Belum, lihat Oh, dulu. belum Belum jadi Winter Mansion ya? Finn-nya belum Oke. membuat Winter Trenchant. Baiklah kalau begitu, tapi untuk sekarang kita lihat lagi. Mereka udah memiliki Lord. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat nikmat sekali ya. Ska. Iya. Nikmat sih, apalagi di sini ada Lord yang berjalan di area top lane, membuat teman-teman dari RRQC bisa nge-push laning-nya dengan baik. Apalagi di area top lane, tiba-tiba Surprise R7 tertangkap. Surprise attack my Evos Sesi bersembunyi di dalam ban, membuat RRQC tidak bisa menduga berada di mana posisi dari Evos. Dan melangkah kembali Pokemon terlalu jauh teman-temannya. Sangat-sangat tidak siap kali ini RRQC, masih kuat nge-push top lane-nya. Waduh, ini dia hal yang udah kita tunggu-tunggu. Alekto langsung dikeluarkan begitu aja, tapi sekarang Soulnya tertinggal di bagian bawah. Untungnya dia masih bisa kabur kembali, tapi JPL kembali lagi ke dalam. Namun untuk Lord masih gagal bisa menabrak ke arah inhibitor turret. Sedikit lagi SP tersisa di bagian tengah. Mereka udah mulai, kita lihat aja Phantom Thread-nya langsung lompat ke bagian depan, tapi one-one-nya terkena efek. Untungnya ada satu Aegis yang bisa digunakan tepat waktu oleh Lemon. Baik sekali. Wow. Satu momen tadi yang sebenarnya bisa berbicara oleh Arkeos. Tapi kejutan yang terjadi tadi. Iya. Keculik. Itu udah gak bisa Sevennya jadi. lagi ya. Iya, jadi 3 lawan 5 yang ada di bagian top tar. Karena otomatis tadi kan Finn-nya masih ada di base ya. Mana? Dia masih belum respawn juga, dia masih jalan lagi. Jadi terlalu banyak waktu yang terbuang juga. So kita akan masuk ke lane game teman-teman. Dan itu injektor yang mati banget tadi. Iya, tapi Psycho-nya harus mundur kembali ya, dikejar oleh JPL. Untungnya tidak bisa. Wow, ada boom di situ ya. Sementara R7 sepertinya udah bisa ya. Mereka udah mendapatkan tempo permainannya kembali. Mereka pun bisa mengambil posisi untuk sendiri-sendiri ya, Om Wawa ya. Jadi ya cukup aman lah untuk Kalau sementara. tadi kita ngelihat kalau Evos Sesi selalu berada di atas RRQC dari segi network, sekarang RRQC mereka udah memulai memegang kendali permainan. Networknya udah di atas Evos Sesi, walaupun di menit ini sebenarnya networknya ya nggak beda jauh ya dari segi item juga. Tapi kalau kita ngelihat RRQC juga udah mulai bergerak lebih agresif lagi. Dan Winter Ranch ini udah jadi untuk Finn. Oke, ada Winter jauh lebih aman. Apalagi akan dia gunakan ya. Dan juga damage-nya udah gede banget sih. Gila, itu Full item pun. itu Aeon sakit banget, Holy Crystal. Eon. Calamity, Defense Left, bisa. Itu bahaya. Item bahaya yang digunakan loh. Jenis Iya one sih. belum ada aja tuh jenis one-nya. Ya kalau dipakai yang terakhir ya udahlah ya.
Atau, wow, di bagian tengah kita lihat aja ada teleport yang langsung dikeluarkan. Terkeroyok sudah, tidak bisa kemana-mana lagi. Harley-nya pun menjadi korban. One-one-nya lompat ke bagian depan. Sedikit lagi point weakness, tapi langsung ditabrak juga. Ada zaman force yang langsung dikeluarkan begitu aja. Sedikit lagi crossbow tank yang udah langsung keluar. Nembakin langsung ke bagian bawah. Harriet-nya menghilang. Ada immortal yang diambil. Sedikit lagi SP tersisa, tapi Yuzong yang gak kuat untuk menahan. Dia digaruk, tapi untuk Albertnya gak kuat lagi. Psycho-nya harus mundur. Lemonnya juga. Hanya saja sekarang kita lihat terjebak di bagian dalam setelah Winter Trenchant-nya juga digunakan. Potato dan rekannya masih cukup kuat untuk menahan pergerakan dari arah Kyoshi. Bahaya banget. Masih mau membalaskan. Soul nggak mau berhenti di situ. Pemanis Lemon yang berada di area top lane ditangkap. Kali ini Psycho yang menjadi sasaran bagi Soul, dikejar terus-terusan. Psycho berhasilkah dia kabur karena sekarang Soul juga gak mau masih lepas. Di saat 4 member dari Rosio ditumbang, dikocek ke kanan ke kiri, dipermainkan oleh Psycho. Neymar aja digocek sama Seiko, apalagi Soul gitu ya. Tapi di sisi lain sekarang EVOS Edge mereka berfokus terhadap objektif game. Gak ada member dari Arkeosi. Membuka peluang mereka untuk memenangkan game ini langsung menggunakan base-nya. R7 apakah dia siap untuk melawan defense, dan rupanya tiba-tiba saja dengan satu momentum mereka membalikan keadaan. Menyapu dan menundukkan sang raja di game yang kedua. Wow,